Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi kali ini dalam program Persekutuan Doa GKJ Semarang Timur sebagai rangkaian dari masa Paskah yang pada tahun 2021 ini mengambil tema menjadi manusia Paskah. Adapun tema dari Persekutuan Doa kita hari ini adalah sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita akan awali dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 33, ya Tuhan tiap jam. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota di bait saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu. Sucikan diriku, kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu kami boleh bersekutu, sekalipun tidak seperti biasa di mana kami bisa bertemu secara tatap muka. Kiranya persekutuan melalui media ini tidak mengurangi sukacita kami dalam bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Koreksi diri kami dengan firman-Mu agar kami dapat menyelaraskan hidup kami seturut kehendak-Mu. Amin. Sebelum membaca firman Tuhan, kembali kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 25, ya Allahku di cahayamu. Kita nyanyikan bait pertama, 3, dan keempat. Ya Allahku di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kepadamu tujuan
ya amin, ya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Bacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 23 ayat 35 sampai 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 35 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ada banyak ragam manusia yang dituliskan dalam ayat bacaan kita tadi. Ayat bacaan yang menggambarkan sebagian dari proses penyaliban Tuhan Yesus. Di sana ada Yesus yang tergantung di kayu salib, dua penjahat yang juga disalibkan di kanan kiri Yesus, ada para pemimpin agama, para prajurit, serta banyak orang yang berkumpul di Bukit Golgota. Dan kita akan mencoba menggali dari sana untuk mengerti akan kebenaran. Yang pertama disebut adalah orang banyak. Jadi di sana ada orang banyak yang berkerumun. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada selain melihat proses penyaliban. Siapa yang disalib? Kristus. Jadi peristiwa ini buat mereka tidak lebih dari sebuah tontonan. Anak Allah yang tergantung di kayu salib dengan segala kesengsaraannya hanyalah sebuah tontonan. Siapa mereka orang banyak itu? Sangat mungkin terjadi di antara mereka adalah orang yang turut menikmati makanan yang diberikan Tuhan, yang bermula dari 5 roti dan 2 ikan. Alkitab mencatat ada 5.000 orang, itu baru laki-laki dewasa. Sangat mungkin juga terjadi di antara mereka, di antara orang banyak itu, ada yang pernah disembuhkan Yesus dari sakit penyakitnya. Lumpuh berjalan, buta melihat, sakit kusta menjadi tahir, atau yang kerasukan setan kemudian dipulihkan. Sangat mungkin terjadi di antara orang banyak itu ada orang-orang yang tidak hanya mendengar atau melihat Yesus, tapi ada juga yang dilayani langsung oleh Tuhan, yang mengalami langsung kasih Tuhan. Apa yang dilakukan orang-orang ini di Golgota? Menonton, alias tidak berbuat apa-apa. Tidak lebih dari itu. Sekalipun tahu yang tergantung itu adalah Yesus, Sang Penolongnya. Mengapa bisa demikian? Ya, itu adalah representasi gambaran manusia yang cepat berubah.
yang sebentar baik, sebentar jahat, sebentar menolong orang, sebentar menghantam saudaranya, sebentar bersyukur, sebentar bersungut-sungut, labil, inkonsisten dalam menjabarkan kasih Tuhan, sekalipun dirinya sudah merasakan kasih Tuhan itu sendiri, sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah merasakan pemeliharaan Tuhan. Selain mereka ada pula pemimpin-pemimpin agama. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengejek dan mengolok Kristus dengan mengatakan, orang lain ia selamatkan. Biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Menjadi ironis ketika Tuhan yang tergantung justru diejek oleh mereka yang menyebut dirinya pemimpin agama, yang tiap hari berkutat dengan hukum-hukum Allah, yang mengerti bahwa akan datang Mesias sebagaimana dijanjikan Allah, yang mengerti bahwa Mesias harus menderita. Mereka tahu itu semua, tapi mereka mengejeknya. Dengan mata kepala sendiri, mereka melihat Yesus, tapi sejatinya mereka tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya ini sudah tampak ketika peristiwa Natal. Ketika orang Majus sampai di Yerusalem, orang Majus ini bingung mau melanjutkan kemana, mau melanjutkan perjalanan kemana, mau kemana lagi untuk bisa menemui Kristus, menemui bayi Kristus yang baru lahir. Siapa yang menunjukkan kalau mereka harus ke Bethlehem? Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka yang menunjukkan. Bedanya, orang Majus sampai ke Bethlehem, sementara mereka tidak pernah sampai ke Bethlehem. Imam-imam ini tidak pernah sampai ke Bethlehem. Padahal mereka yang menunjukkan, mereka yang mengerti kalau Mesias lahirnya di Bethlehem. Seperti yang tertulis dalam kitab Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Banyak yang mengerti firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Mengerti sekedar mengerti. Banyak yang paham kehendak Tuhan itu seperti apa. Harus bagaimana, tapi tidak pernah melangkah menjalaninya. Akhirnya bagaimana? Ya, akhirnya tidak pernah bertemu Tuhan. Sesederhana itu. Karena untuk bertemu Tuhan, tak sekedar mengerti kehendaknya, tapi juga melakukannya. Tahu firman Tuhan, tidak melakukan, justru mengejek sang firman itu sendiri. Bukan hanya mereka, para pemimpin agama, tapi ada pula prajurit-prajurit yang mengolok-olok dia. Prajurit di sini bisa tentara Romawi, bisa pula tentara para imam. Karena waktu itu sebagai institusi agama, para imam ini juga punya pasukan. Ya, salah satunya yang kita kenal dalam peristiwa Taman Getsemani, di mana salah satu pengawal prajurit putus telinganya. Apa yang dilakukan prajurit-prajurit ini selain mengolok Yesus? Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Anggur asam ini di satu sisi bisa menghilangkan rasa sakit, tapi di sisi lain orang menjadi semakin lama menderita. Durasinya semakin panjang. Jadi sebenarnya perbuatan mereka ini kejam sekali. Orang dibuat lama, merasakan kesakitan, sehingga tontonan bisa semakin lama. Ternyata ada tipikal orang yang seperti ini, yang diam-diam senang melihat orang lain sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan. Lebih-lebih bila itu menimpa orang yang tidak disukainya, orang yang dibencinya, orang yang berbuat salah, atau orang yang berbuat jahat kepadanya. Sehingga ketika itu terjadi, dia tidak menolong, membiarkan, bahkan justru menambahkan kesusahan yang lain lagi. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa begitu? Ya karena dosa. Dosalah yang menutupi mereka akan kebenaran, yang membutakan mereka hingga sesatlah jalan hidupnya. Makanya dalam ayat sebelumnya, Yesus berseru kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Tuhan tahu, banyak orang telah dibutakan oleh dosa, sehingga tidak berbuat yang benar dalam hidupnya.
Maka dari itu, bila saat ini kita bisa bersyukur, bila saat ini kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah anugerah. Itulah anugerah kita orang percaya. Kita percaya bukan hasil olah rasa dari panca indera kita, bukan pula hasil olah pikir kita, karena memang tidak masuk akal. Di mana logikanya ketika kita melihat tubuh Yesus yang lemah, yang tidak berdaya, yang tergantung di kayu salib, lalu kita bisa percaya dan mengaku, Dia Tuhanku, Dia yang akan menyelamatkanku. Tidak logis sama sekali. Oleh karena itulah, bila kita percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah anugerah yang melampaui akal pikiran kita. Hasil karya Roh Kudus, bukan akal kita, karena memang tidak masuk akal. Ketika orang banyak sibuk mengolok, mengejek, dan menonton Yesus, ternyata ada perdebatan, silang pendapat yang melibatkan kedua penjahat yang disalib di kiri kanan Tuhan Yesus. Yang satu menghujatnya dengan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Perkataan ini setali tiga uang dengan yang dikatakan pemimpin-pemimpin agama. Mengapa kalau engkau Mesias, engkau tidak menyelamatkan diri? Sama-sama mengejek. Namun penjahat ini masih mengharapkan kalau Yesus menyelamatkan diri, dia juga ikut terselamatkan. Selamatkanlah dirimu dan kami. Dalam ejekan ada asa yang terselubung untuk dia turut mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu keselamatan dirinya. Sementara penjahat satunya mengatakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang satu ini menyadari betul keberdosaannya, bahwa karena itu dia layak dihukum. Bahkan dia menyadari bahwa hukuman ini sudah setimpal dengan perbuatannya. Setimpal artinya tidak lebih ringan, juga tidak lebih berat. Sudah layak dan pantas. Penjahat ini bisa menakar kadar kesalahannya, berikut hukumannya. Artinya dia sadar betul apa yang sudah dia perbuat. Sadar betul apa kesalahannya. Kesadaran yang tumbuh setelah Yesus mengatakan, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari kata-kata Yesus ini, si penjahat ini tahu apa perbuatannya, sadar apa yang salah. Yang lain bagaimana? Yang lain tidak. Yang lain tetap tidak sadar. Yang lain tetap dengan kedegilan hatinya. Kasih Tuhanlah yang menegur orang ini, sehingga orang ini tersadar, oh aku salah. Dia terima hukumannya. Dia tidak menyuruh Yesus menyelamatkannya seperti penjahat satunya. Sekaligus menyadari bahwa Yesus tidak bersalah dengan mengatakan, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tidak seharusnya Yesus disalib. Kesadaran yang mestinya juga ada pada setiap kita orang percaya. Mestinya bukan Yesus yang disalib, tetapi aku. Kedua penjahat ini adalah gambaran orang berdosa yang patut dihukum. Hanya saja yang satu berusaha mendapatkan keselamatan dari akal pikirannya, yang satu karena kasih Tuhan yang menariknya. Semua orang bisa datang kepada Yesus, tapi beda kualitasnya. Karena ada yang datang untuk keuntungan dirinya sendiri, seperti penjahat pertama tadi yang ingin diselamatkan. Ada pula yang datang karena mawas diri, tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan, seperti penjahat yang kedua. Luar biasa lagi ketika dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Tentu ini mengherankan. Ini penjahat, tapi kok tahu Yesus itu Mesias. Tahu Yesus itu yang nanti akan datang sebagai raja. Sampai-sampai dia berpesan, ingat aku bila nanti engkau datang sebagai raja. Bagaimana dia percaya itu? Bagaimana dia tahu itu? Kalau Yesus datang sebagai raja itu kan berarti soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
di dunia. Yang pertama sudah terjadi dalam peristiwa Natal ketika Yesus datang dalam wujud bayi. Yang kedua belum terjadi, di mana Yesus akan datang lagi ke dunia sebagai Raja. Inilah mengapa tadi saya menyebutnya sebagai hal yang mengherankan. Dari mana dia tahu bahwa Yesus akan mati, akan bangkit, dan akan datang sebagai Raja, sebagai Hakim? Kapan dia belajar kitab suci? Wong dia penjahat. Sampai dia dihukum salib, pastinya dia bukan penjahat kelas teri, tapi penjahat kelas kakap. Namun kenyataannya dia tahu semua itu. Sekali lagi, itulah anugerah yang dia dapatkan dari Tuhan. Dan ini bukan soal kepintaran orang sampai dia bisa mengenal Tuhannya, tapi karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepada orang ini. Si penjahat ini yang mampu mengenali Kristus dengan tepat, yaitu Mesias yang menyelamatkan dirinya. Pemimpin-pemimpin agama dan penjahat satunya, kalau disimak dari ucapannya, semua tahu kalau Yesus itu Mesias. Tapi pengetahuannya itu justru dipergunakan untuk mengucapkan yang justru arahnya untuk mengejek Yesus. Mereka mengatakan, kalau betul kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Si penjahat ini justru mengatakan, ingat aku, karena aku tahu engkau adalah Mesias. Itulah artinya bahwa dia tahu Yesus itu Mesias, juru selamat. Ketika penjahat ini berkata, Yesus, ingat aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kapan waktunya Yesus datang sebagai Raja? Tidak tahu. Di Alkitab pun dituliskan tidak ada orang yang tahu. Sampai sekarang pun belum terjadi. Jadi masih nanti, belum terjadi. Namun Yesus menjawab, hari ini, bukan nanti, bukan besok, bukan minggu depan. Tapi hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Artinya hari itu juga orang ini mendapatkan keselamatannya, merasakan sukacita yang luar biasa. Firdaus sendiri dalam bahasa Yunani, paradeisos, artinya taman sukacita, tempat yang sangat indah, yaitu surga. Tempat orang-orang benar setelah kematian. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, itu pula lah yang terjadi terhadap kita orang percaya. Ketika orang menerima Kristus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus pun berkata juga kepada kita, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya sekarang ini kita sudah bersama-sama dengan Yesus di surga. Hanya saja belum sampai, ya, karena kita masih hidup, kita belum mati. Hidup kita inilah perjalanan kita ke surga. Kalau kita menyadari hal ini, tentunya kita senang. Tentunya sukacita melingkupi kita dalam perjalanan karena tahu kita sedang menuju ke tempat yang sangat indah. Begitu indahnya sehingga sekalipun ada rupa-rupa kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, kita tetap kuat menanggungnya. Kita tetap bersyukur. Kita tetap dapat mengatakan puji Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut karena tahu akhir perjalanan kita adalah surga. Hidupku untuk Kristus. Mati adalah keuntunganku, karena dengan matiku, aku bisa bertemu muka dengan Tuhanku. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Penjahat pun tak luput dari kasih-Nya. Penjahat pun dibawanya serta ke Firdaus, sekalipun dia orang berdosa. Namun dia tak sekedar orang berdosa. Dia adalah orang berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang menyadari keberdosaannya. Dia adalah orang berdosa yang mendapat kemurahan Tuhan, diberkahi dengan anugerah-Nya. Tak semua orang mendapatkan anugerah ini. Tak semua orang dipilih Tuhan. Kalau kita dipilihnya untuk mendapatkan anugerah keselamatan ini, bersukacitalah kita, bersyukurlah kita, karena kita pun orang berdosa. Harusnya kitalah yang disalib, bukan Tuhan Yesus. Kristus telah menggantikan kita di sana, sehingga kita layak mendapatkan Firdaus. Itulah tujuan kita, destinasi kita. Tak hanya menggantikan kita di salib, Kristus pun menyertai kita, menuntun, menguatkan, menghibur sepanjang langkah hidup kita
perjalanan kita ke sana. Agar kita dimampukan menjadi saksi-saksi iman dalam perjalanan hidup kita. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena anugerah-Mu boleh menyapa kami. Biarlah kami senantiasa mengingatnya, sehingga kelak ketika datang sebagai Raja pun Tuhan juga mengingat kami. Biarlah anugerah keselamatan dari-Mu menjadi sukacita dalam kami menjalani hari-hari kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akhiri persekutuan doa kali ini dengan menyanyikan kembali NKB 83 ayat bait ketiga dan 4, Nun di bukit yang jauh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutub nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung padu hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku.
Meski salib